Halo, bertemu lagi dengan saya Tuti. Di sini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang sering ditanyakan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai bagaimana sih mengenali feses yang baik. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Nurse Kana Pajar. Beliau adalah stoma nurse yang sudah expert di bidangnya. Halo Pak Kana. Halo Mbak Tuti, apa kabar? Halo teman-teman sekalian. Oke, gimana kabar Mbak Tuti, sehat ya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, jadi hari ini pertanyaan apa Mbak Tuti? Banyak dari teman-teman yang sering tanya bagaimana cara mengenali feses yang baik itu seperti apa. Oke, baik. Jadi ceritanya ini pertanyaan tentang bagaimana sih kita melihat normal feses tersebut ya. Kita ketahui bahwa setiap hari teman-teman tuh pasti butuh untuk BAB. Ya nggak sih? Betul. Mbak Tuti, BAB tiap hari nggak? BAB tiap hari karena makan tiap hari. Oke, good. Karena memang pada saat kita makan harusnya itu selama proses 8 jam ke depan itu makanan pasti akan diolah dan salah satunya akan menjadi yang namanya feses di dalam usus kita. Nah, jadi salah satu tanda dan gejala pasien-pasien dengan colorectal cancer adalah kalau dia memang BAB-nya nggak rutin tuh. Itu sih Mbak Tuti sebenarnya. Bagusnya itu tiap hari berapa kali? Fasenya itu harusnya dia sesuai dengan frekuensinya. Jadi kalau setiap hari, setiap pagi gitu teratur, itu dia kondisinya normalnya harusnya seperti itu ya, teman-teman sekalian. Nah, sehingga untuk kasus kita mengenal tadi feses yang normal, itu pasti kita harus melihat beberapa bentuknya, konsistensinya, kemudian frekuensinya tadi itu memang butuh sekali untuk bisa kita lihat. Karena jika setiap pagi harusnya kita BAB tapi tiba-tiba nggak BAB, nah teman-teman tuh wajib mengecek. Nah, di sini nanti ada salah satu yang namanya Bristol chart ya. Dan ini kita akan menjelaskan satu persatu untuk teman-teman sekalian, gitu. Dan untuk mengetahui dari jenis-jenis feses yang akan kita kenali, hari ini kita akan undang lagi satu stoma nurse. Beliau adalah Nurse Hairul Bahri. Halo Mbak Tuti, apa kabar Bapak dan Ibu? Gimana nih Pak? Hari ini kita mau belajar mengenai jenis-jenis feses. Benar sekali. Nah, sebelum kita mengenali jenis feses ya, Bapak dan Ibu kalau pup atau BAB saat pagi hari suka nggak ngeliat fesesnya? Aku dulu enggak. Dulu enggak? Enggak. Sekarang lihat nggak Mbak Tuti keluar Kalau fesesnya? sekarang mah lihat. Dulu enggak. Kalau pagi lihat feses gimana mau sarapan? Nggak enak ya? Enggak. Oke, jadi sekarang ya Bapak dan Ibu, setiap Bapak dan Ibu BAB begitu keluar, tolonglah lihat fesesnya. Atau kapan untuk ngetahuin ini jenis fesesnya atau tipenya kira-kira normal atau enggak. Oke. Nah, soalnya Mbak Tuti sering kali nih pasien-pasien terutama pasien colorectal cancer gitu ya, fesesnya bisa cair terus menerus atau bahkan nggak bisa BAB kayak bisa konstipasi dan sebagainya. Nah, itu dilihat dari fesesnya. Jadi indikasi yang paling bagus adalah melihat feses terlebih dahulu. Dan itu bahaya nggak sih kalau misalnya keluarannya itu cair terus atau keluarannya itu kayak kotoran kambing gitu? Nah, otomatis bahaya, mempengaruhi dari kondisi kesehatannya dia. Oke, nah jadi Bristol chart ini atau tipe kotoran kita itu ada 7 tipe. Sebenarnya ini sudah lama sekali ditelitinya. Ditelitinya tuh di Universitas Bristol sejak tahun 1997. Nah, kenapa diteliti? Karena lihat nih perkembangan kesehatan dimulai dari fesesnya atau pupnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk tipe yang pertama ya, ini tipe yang pertama nih ya. Jadi tipenya tuh seperti ini nih. Ya, bulat-bulat gitu ya, keluarnya satu-satu. Nah, seperti kotoran kambing atau coklat gitu ya Mbak Tuti ya. Nah, tipe ini kadangkala ini keluarnya tuh bisa 1 minggu lebih. Ya, jadi sudah konstipasi, sudah sembelit dia. Nah, yang dikeluarkan seperti ini nih. Nah, kadangkala kita kurang aware, oh sudah seperti ini gitu kan, harus kemana, harus ngapain gitu. Nah, ini salah satu tanda pasien colorectal cancer juga. Nah, otomatis dia jatuhnya kalau misalnya BAB karena daya serapnya terlampau tinggi, jadinya seperti ini nih Mbak Tuti. Satu-satu keluarnya. Dan biasanya kalau kita lagi ngeden sampai berdarah akhirnya. Ada darahnya juga. Darahnya kenapa? Keluarnya satu-satu gitu. Ini tipe yang pertama ya. Jadi kalau misalnya ini keras dia Mbak Tuti, keras satu-satu ya keluarnya. Yang pertama ya, ini tanda konstipasi nih.
Ya, jadi kalau udah sembelit, konstipasi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tipe Bristol yang kedua. Ini biasanya seperti ini ya, dan keras juga nih. Ya, kalau misal kita ngelihat ini kayak coklat gitu ya, tapi padat gitu coklatnya. Ya, ini tipe yang kedua. Dan ini keluarnya juga gitu ya. Kalau ini satu-satu ya, ya kalau yang ini tuh lebih padat ya, bertumpuk. Jadi kalau misalnya nanti sudah lebih dari 5 hari ya, 3 hari deh modelnya begini. Kalau lebih dari 5 hari nanti jadinya begini deh. Ya, ini tipe Bristol tipe yang kedua. Ya, yang ketiga yang biasanya keluar gitu ya, yang orang normal ya, kalau misalnya dia makanannya oke, tiap hari pagi dia keluar, tipenya seperti ini nih ya. Jadi dia modelnya hampir sama seperti tipe yang kedua, tapi yang ini tuh ada lembek ya gitu, tapi nggak terlalu padat, kemudian ada gerundul-gerundulnya gitu lah. Iya, gerundul. Nah, ini tipe yang ketiga. Dan seringnya di Indonesia tuh tipenya yang ketiga. Kalau misal lebih dari 1 hari deh gitu ya, orang kita tuh pasti keluarnya begini nih ya, 2 hari pasti gini. Kalau udah 3 hari 4 hari seperti ini, kalau lebih dari seminggu jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya yang paling normal gitu ya, tipe-tipe keempat. Nah, ini tipe keempat, dia mulus dia. Ya, kenapa bisa mulus seperti ini? Yang pertama dibantu dengan makanannya, tinggi serat, minumnya oke, buah, sayur oke, kemudian makanannya dibantu juga. Pokoknya sehat lah makanannya Mbak Tuti. Nah, jadi kalau misal keluar dia mulus. Ya, jadi nggak perlu ada tenaga, nggak perlu ngedit, nggak perlu deh. Begitu jongkok keluar sendiri dah, lembut dia. Ya, ini tipe yang keempat. Nah, kalau misalnya kita suka konsumsi makanan sehat, ya, jus dan sebagainya, ya, seratnya oke, pasti jadinya begini. Jadi lebih gampang ya, gitu. Nah, yang kelima tipenya, ya, biasanya kita suka makan bakso gitu ya, bener ya, pedes-pedes gitu ya. Nah, itu udah mulai berubah fesesnya, Mbak Tuti. Jadi nggak seperti ini kepotong-potong, dia kecil-kecil gitu ya, kayak keping-kepingan, gepeng-gepeng. Potongan kecil-kecil sudah mulai lunak. Kalau ini kan masih keras ya, nyatu ya. Kalau ini kecil-kecil ya. Biasanya apa? Ususnya itu terjadi iritasi, bisa dari makanan pedas atau terlalu asam yang menyebabkan iritasi. Kemudian fesesnya ini berubah menjadi kecil-kecil seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang tipe yang ke-6 itu mulai diare. Bukan diare sih, BAB-nya cair, cuma masih ada ampasnya sedikit-sedikit gitu ya. Nih sering nggak Mbak Tuti kalau misalnya BAB yang gini? Kadang-kadang. Nah, kalau misalnya gini ya, dipertahankan nutrisinya, makanannya tinggi serat untuk membentuk seperti ini, nanti berubah jadi seperti ini. Ya. Kalau misalnya makan terlalu pedas, biasanya sudah mulai diare ya. Nah, ini sudah mulai, tapi masih ada ampasnya, sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang tipe ke-7, ini benar-benar warnanya atau konsistensinya benar-benar cair, air yang keluar tanpa ada ampas sama sekali. Bahaya. Nah, kalau sudah seperti ini terus-menerus kan otomatis dehidrasi, elektrolitnya kurang gitu ya. Kalau misal lebih dari 1 minggu otomatis bisa mengancam jiwanya dia kalau tidak ditangani dengan baik. Seperti itu. Nah, jangan sampai seperti ini ya, cair gitu ya. Jadi yang kita antisipasi segera gitu Mbak Tuti ya, kalau misalnya dilihat dari si kotorannya. Nah, cenderungnya di Indonesia kan makannya nggak mungkin, jarang lah kalau misalnya makan tuh sebelum makan buah dulu, jarang ya. Minum air putih dulu atau makanan yang sehat. Pasti yang pertama dimakan adalah karbohidrat, nasi, sayur, gorengan. Nah, cenderungnya apa? Pasti seperti ini atau seperti ini fesesnya. Gitu. Berarti yang paling bagus yang tipe 4 kan? Iya, benar sekali Mbak Tuti, ini paling bagus. Karena satu, makannya oke, seratnya tercukupin ya, dari buah, dari sayur, kemudian minumnya tercukupi dengan baik, sini jadinya 4. Ini yang sehat. Yang paling sehat yang tipenya yang ini. Oke, paham. Jadi gimana Pak, kalau udah seminggu, 2 minggu nggak BAB? Oke, jadi itu adalah salah satu gejala ya yang terjadi permasalahan di ususnya pasti. Sehingga butuh dilakukan pengecekan dong pastinya. Nah, pengecekannya ke siapa? Banyak sekali tenaga kesehatan yang sekarang di Indonesia sudah hadir untuk bisa men-screening di awal. Salah satunya adalah yang memiliki sertifikat Enterostomatherapy Nursing yang sekarang sudah banyak di Indonesia, gitu Mbak Tuti. ITN ya? Ya, betul sekali. Ada di mana tuh ITN-nya, Pak? Nah, kalau di ITN-nya boleh teman-teman sekalian kunjungin WeCare Center, dan ada beberapa tempat lain yang membuka praktek mandiri, maka teman-teman boleh kunjungin praktek mandirinya. Salah satunya adalah di Bogor, di WeCare Center.
Nah, sekarang udah paham kan mengenai jenis-jenis dari feses. Mulai hari ini, kamu harus sering-sering cek feses kamu ya tiap pagi.